Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai nih mendaki Gunung Papandayan. Wah, pokoknya asik ya. Iya. Asik. Capek juga. Gimana? Seru tapi capek, dingin. Tapi kaki sakit. Oh, kaki sakit. Gimana, Bun? Ini Capek, Bun? Lumayan, untuk saat ini belum terasa capeknya. Gimana? Kita bisa ngambil hikmah apa untuk pendakian ke Papandayan? Dari mulai kita berangkat persiapan, kemudian berangkat, kita naik ke gunungnya, kemudian kita turunnya. Ada yang mau ngasih pengalaman? Bawaannya jangan banyak-banyak. Oh, bawaannya banyak-banyak. Terus? Iya, seandainya kita pakai jasa porter dari awal. Nanti nyampe duluan kita mesti istirahat. hati. Ini enakan kalau daki gunung itu pakai porter apa enggak ya? Ya, Sebagai pengalaman. kalau daki gunung itu ya sebenarnya persiapannya harus siap harus mantap. Jadi nggak mesti harus kalau kita kayaknya kebanyakan Barang. bawaan ya, bawa makanan banyak, bawa pulang lagi. Sementara di sana memang kondisinya capek dan dan yang cukup menarik di pendakian Papandayan ini camping. Kita camping di Guberhut ya. Iya. Di Guberhut. Kemudian kita sampai di sana sekitar jam 2:30, 3. Ya, jam 2:30. Kemudian kita bikin tenda, hujan. Kita selama perjalanan mendaki itu hujan sampai Guberhut. Akhirnya kita camping di Guberhut. Awalnya kita mau camping di Pondok Salada, tapi ya karena capek, kita akhirnya memutuskan untuk camping di Guberhut. Nah, menariknya di Guberhut itu kita kedatangan tamu. Tamu tidak diundang. Kedatangan tamu yang cukup wow. Iya, kita tamunya. Kedatangan tuan rumah. Tuan rumah menyambut kita. Iya. Siapakah dia? Si Omen. Omen siapa, Omen? Babi hutan. Babi hutan. Bukan satu-satunya ya Iya, yang suka. yang suka. Ya, mungkin ada beberapa babi hutan. Jadi untuk pengalaman kalau ingin camping di Papandayan, pertama usahakan nggak usah Ada ini bawa makanan banyak-banyak karena di situ ada warung. Jadi siapin aja Banyak. duit yang banyak untuk jajan karena harganya di sana juga berkali lipat ya. Air mineral 1,5 liter itu di sana 15.000. Kan kalau di pasar biasa kan di kota itu 6.000-an atau sampai 7.000 lah. Tapi dibanding effort bawa Iya. mineral 1,5 liter. Terus kemudian mie-mian itu pakai telur 15.000. Kalau nggak pakai telur 10.000. Jadi ya ada nasi goreng, ada seblak, ada Rata-rata 15.000 ya. ya rata-rata 15.000. Itu. Dan misalkan bawa makanan jangan lupa digantung. tinggi. Digantung di pohon di sekitar yang camping. Jadi pengalaman saya tuh sekitar jam 7 malam didatangi security. Dan security ngecek. Jadi di sana jangan takut, di sana juga ada security di Pondok Salada maupun di Guberhut. Jadi ada security yang menjaga kita. Nah, kita diingetin nih, oh ini terlalu pendek, nanti babi hutannya bisa ngambil makanan kita. Nah, kebetulan juga pas ada pendaki kita sebelah itu, pendaki tetangga sebelah itu diambil tendanya, dirusak oleh babi hutan karena di dalamnya tuh ada bekas makanan, ada yang dia bawa tembakau, bawa rokok. Jadi diambil tuh sama babi hutan. Hampir gitu. Jadi tendanya udah dirobek sama babi hutan. Kemudian makanannya itu dia sudah digantung kurang lebih 2,5 meter, tapi masih bisa diambil. Jadi ya semua makanannya diambil. Dan alhamdulillah makanan kita nggak diambil karena kita jaraknya kurang lebih 3 meter. Itu yang paling aman. 3 meter. Jadi kalau ada yang mau camping Papandayan, usahakan makanan itu ditaruh digantung di pohon. Kemudian jangan di dalam tenda, ya cukup tas kita aja, pakaian.
sebetulnya security-nya sih sudah memperingatkan Ya. berkali-kali jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam tenda itu sejenis permen, Permen, odol, sampo, sabun gitu kan. Minyak wangi. karena meskipun itu masih terbungkus rapi Masih bisa cium. dan kita pun sebetulnya di dalam jaket di tenda itu masih ada permen-permen Iya, ada permen jahe ya. jahe itu yang sebenarnya sempat bikin Wah, khawatir. jadi tenda kita tuh diputerin si Omen tuh. Satu malam Diomen tuh mulai dari jam 9 sampai jam 3. Jadi diputerin dengan ngendus dengan ngendus gitu kan. Waduh, serem juga. Jadi juga mungkin dia nggak merusak tenda kita ya berkat banyak berdoa karena selama dia muterin tenda tuh akhirnya yang hanya bisa dilakukan adalah berdoa banyak-banyak baca ayat kursi. jadi apa namanya? Pengalaman kita juga pertama kali melihat babi hutan ya, Bun. Itu sebesar anak sapi, bahkan lebih besar kali anak sapi yang gemuk lah. Gede banget, Dia tinggi. bisa mencapai ya itu tadi 2,5 meter dia berdiri Berdiri 2,5 meter, berdiri masih dia lompat masih bisa nyampe. Tapi kalau dari kaki ke badannya kurang lebih 1 meter lah ya tingginya. Wah, luar ini nah. pertama kalinya lihat babi hutan secara langsung ya. Iya, dia ada taringnya ya. Ada taringnya itu yang bikin ngerusak tuh. Kalau dari ini Safia ada yang mau diceritain nggak? Safia tuh termasuk yang sebetulnya dia dengar apa namanya tahu gitu babi hutan yang berkeliling. Karena waktu tadinya kan mau pipis kamar mandi jadi pas Ada ngendus-ngendus. Iya ternyata dia di belakang tenda samping kita gitu di depan. Iya, yang kamu manggil aku ya ayah ya gitu. Iya pas lagi keluar tenda ada yang gerak-gerak tuh di depan situ. Ya karena dia ngincer makanan tetangga sebelah itu. Panggil ayah langsung kan gitu apa namanya buka dasar tenda ayah itu. Ayahnya suruh masuk dulu deh masuk aja Tapi sempat itu loh, sempat berantakin nesting. sebelah. Iya, dan kamu tuh sempat karena kan nggak ketutup tuh. Itunya nggak tutup rapat tuh. Tenda Iya, tenda kita kuning. Iya, jadi emang harus rapat jadi biar dia nggak bisa tendus. mendus. Oh dia masuk sempat masuk tuh. Ya apa sempat mau dorong gitu kan. Karena situ ada nesting kan. Seperti itu. Tapi nestingnya kebetulan masih bersih ya. Masih bersih belum. Kita nggak ada masak-masak. Masak. Mm-mm. Ya itu kedengeran dia memutari dia mengelilingi tenda kita Ngendus-ngendus. gitu dengan suaranya yang Aduh, luar biasa lah pokoknya deh. Kenangan. setiap dia mengendus di satu daerah gitu permen jahenya tuh yang jaket isi permen jahe geser menjauh nanti dia pindah ke sana saya geser lagi Sepanjang malam. Gimana? Oh, ya. Ya kita nih sekarang lagi mau pulang masih di area parkir Papandayan. Jadi kita mau pulang ke rumah, udah capek. Insya Allah nanti di ini deh. Kalau anak-anak coba kasih dong ininya apa namanya pengalamannya dari Pesan-pesannya. kesannya dari pendakian kita kali ini. Biasanya kan kita camping nih keluarga, sekarang camping 2 kali langsung naik Gunung Papandayan. Gimana dari yang Lebih hati-hati aja bisa kepleset. Oh, lebih hati-hati bisa berpleset. Kan langsung sampingnya juga kan. Oh, iya. Oke. Yang jalan tangga itu. Jalan tangga. Jadi jalurnya itu pertama jalan aspal, berikutnya jalan ke batu, melewati area kawah itu, mati gitu baru batu dan tangga ya, sama dari batu. Kemudian ada pos istirahat, pos ke-7. Nah dari situ boleh memilih tuh mau ke hutan mati atau ke Goberhut. Kalau hutan mati ke kiri, Goberhut ke kanan. Kita sambil jalan ya. Goberhut ke kanan itu kita akan melewati mendaki hutan-hutan ya. Melewati hutan, jalannya juga sempit. Dan kemudian kemarin juga kita dalam kondisi hujan, terjal juga, ya harus banyak-banyak Terus juga tanahnya berhati-hati dan berdoa sih. tanahnya dingin. Kayaknya kemarin yang paling berat tuh ya di hutan menuju Goberhut itu sih kalau dirasa. Karena kita udah capek kan, sudah setengah perjalanan, bawa barangnya sangat berat, sangat banyak gitu masing-masing. Hujan, terjal, Bikin tapi ya begitu sampai ya alhamdulillah hilanglah balik rasa kalau capeknya. hitam. Oke, curang si apa Basma. Gimana kesan-kesannya? Dingin. Sempet Sempat gak enak badan? ya sempat kedinginan, kakinya tuh semuanya kayak beku. Hmm. Terus
capek juga bawa barangnya Belum. kan. Heeh. Wah, lebih baik barangnya jangan banyak-banyak, cukup baju doang sama jaket. Oh, jadi bawaannya nggak usah banyak lah ya. Intinya adalah kita pakai jasa porter lagi gitu ya. Ya, oh ya. Jadi kalau mau kita nggak mau bawa barang, jadi kan di sana juga warung sudah ada dan sebagainya, tenda-tenda dan sebagainya. Itu di sini ada jasa porter. Jadi pakai motor, barang-barang kita diangkut sampai ke Pondok Saladah atau Goberhut. Jadi kita nggak perlu bawa barang banyak seperti itu. Nah di depan kita tuh, nih depan kita ada gunung-gunung Cikuray, ada Galunggung. Wah, indah banget apa bentang alamnya. Nah, kita nih udah keluar apa namanya? Area Papandayan. Nah, ini gerbang utamanya. Jadi kalau kita masuk tuh sudah di sebelah kanan, kita bayar tiket di loket ini. Nah, untuk tiket itu kalau weekdays kemarin kita bertujuh 435.000 bertujuh. 435.000. Tuh, jadi itu tiket masuknya 55.000 untuk camping. Kemudian parkir dan masuknya itu 50.000. Jadi 25.000 itu masuk mobil area, masuk ke Papandayan untuk mobilnya biayanya 25.000. Itu terus kemudian untuk nginepnya 25.000, jadi 50.000. Cukup mahal, tapi worth it lah dengan pemandangan yang ada. Itu, wah itu pemandangannya, indah sekali. Ini kabut. Ya kita bisa sambil menikmati pemandangan. Sampai Kalau Via gimana Via? Pengalamannya Via, kesan-kesannya? Via? kalau itu via kalau naik gunung Bisa ngeliat babi hutan ya Via ya? Bisa ngeliat babi hutan. Kemudian bisa hiking ya, naik gunung ya. Iya. Bisa hujan-hujanan ya Via ya? Enak. Paling Via senang apa? Yang paling senang apa Via? Naik gunung. Oke, naik gunung terus? Dari naik gunung itu dia paling senang apa? Lagi ngapain? Pas lagi camping ya Via ya? Iya. Lagi camping. Oke, sekarang kakak tadi siapa? Ivi ya? Ivi belum ya? Ivi gimana Ivi? Apa? Perasaannya gimana? Enak. Iya. Suka. Seru. Kenapa Vi? Asik. Asik, wih. Ivi ini sama Ava tuh jalannya selalu depan. Dia nggak pernah ini belakang dia, depan terus. Tapi pas kita itu kan ini. Kalian jauh, dia jauh. Jadi kita udah nyampe itu kok. Tadi sampai mana? Nah jadi pas dimakan itu kalian vakum duluan kita udah nyampe. Ini yang ini Pas jalan pulang ya. Nah kayak yang itu loh apa WC yang ada airnya. Tempat kita istirahat kemarin kan Ya. selama dua. Nah terus nyampe itu lagi apa yang ada WC-nya. Yang itu yang ada tempat duduk bambu itu. Nah situ terus nungguin kalian. Oh, nunggu ya. Kalau Sultan gimana kalau Sultan? Apaan? Pengalamannya, kesan-kesannya? Lebih latihan fisik tadi. Oh, lebih fisiknya latihan capek ya? Sultan bersiapin Badan ya? sakit-sakit. Badan sakit-sakit karena belum biasa ya. Iya. Bahunya ya, bahunya sakit ya? Karena gendong tas ya. Mungkin misalkan seminggu sekali jogging. Olahraga lah ya. Ya. Terus? Setiap 1 minggu. Nah sekarang ibu nih
apa yang bisa kita ambil pelajaran nih Bun dari kegiatan hari ini Bun, dari segi pendidikan anak-anak nih. Pendidikan anak-anak. Kalau menurut sih ini bagus untuk melatih anak-anak diri, melatih mental untuk tidak mudah mengeluh. Apapun kondisinya harus siap untuk menerima dengan lapang dada, meskipun mungkin tidak ideal gitu ya yang biasa rasakan anak-anak. Biasanya tidurnya kasur empuk, nyaman, hujan nggak kedinginan. Kalau ini kan dingin banget semalam ya. Semalam berapa derajat ya? Sekitar 18 kalau nggak salah. Hampir beku kita. Terutama pas lagi mau wudhu, kamar mandi, jadi gitu kena air. Kayak lagi wudhu tuh rasanya kayak otak ikut membeku. Bisa saja maksudnya. Tangan jadi kebal, nggak bisa merasakan apa-apa. Ya, sedingin itulah. Tapi alhamdulillah anak-anak nggak mengeluh ya. Meskipun juga makanannya juga seadanya yang kita bawa dari rumah. Kita bawa nasi dan rendang. Waduh, itu seadanya. Masih dipersiapkan. Dan makan juga karena kita nggak bawa piring, hanya beralas kertas nasi. Nasinya juga bawa dari rumah ya, nasi kita masak dari malam sebelumnya. Kita bawa, kemudian sampai di sini dibungkus kertas nasi gitu supaya lebih ringkes. Ya alhamdulillah anak-anak juga makan dengan lahap. Jadi itu sepertinya baik gitu untuk anak-anak, melatih untuk siap dengan kondisi apapun. Mau lanjutin lagi nggak Bun? Mau diulang lagi nggak? Mana gitu? Boleh aja sih. Yang penting pakai jasa porter. Ya sudahlah kalau gitu. Ini karena kita sedang baru turun dari Pepandayan. Ini turun dari Pepandayan tuh. Jadi kita turun itu masih disajikan pemandangan yang luar biasa, gugusan gunung dari Jawa Barat di Garut ini. Jadi banyak beberapa gunung yang bisa kita lihat dari Pepandayan. Memang indah banget ini Pepandayan. Dan perjalanan dari Depok ke Pepandayan semalam itu berangkat kita start sih sebenarnya jam 12 ya. Ya Bun ya. Kan kita dari Pondok Cabe kita isi bensin. Jam 12 kita baru berangkat. Sampai di sini sekitar kita sampai di bawah itu azan subuh ya. Azan subuh jam 4. Jam 4 itu udah sampai di wilayah Pepandayan. Tapi sengaja kita agak terlambat karena terlalu pagi kita sampai Pepandayan. Pada akhirnya sampai Pepandayan itu jam 5:30 lah kita sudah sampai Pepandayan. Pepandayan pun juga baru bukanya jam. Dari loket bukanya jam 7. Kita kemarin jam 7:30 baru bisa beli loket. Jadi nunggu sekitar ya 2 jam. Nah ini jalurnya. Kalau semalam kita sampai sini malam ya. Oh iya, yang menarik tuh perjalanan ke Pepandayan kalau malam-malam itu subuh kemarin itu jalanan nggak kelihatan. Jadi jalanan itu penuh dengan kabut. Pandangan itu 1 meter ya. Sebatas cahaya, jadi cahaya lampu mobil itu ya nggak kelihatan gitu, cuma putih semua. Nah ini juga perlu diantisipasi untuk para pendaki Pepandayan menggunakan kendaraan mobil ya. Kalau datangnya menjelang subuh itu lampunya harus dipersiapkan warna kuning tuh kayaknya sangat proper untuk menembus kabut di Pepandayan. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ngobrol-ngobrol setelah Pepandayan. Dan semoga perjalanan kita selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan juga kegiatan ini bermanfaat untuk kita sekeluarga, semakin mempererat persatuan keluarga kita, kan? Semakin kompak, semakin belajarnya semakin semangat,
dan semuanya makin baik. Ya Bun ya. Iya. Insyaallah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.